Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih dalam pelajaran akuntansi ya. Hari ini saya tidak tidak jadi memberi tugas karena kita mau mempercepat materi kita biar sampai bab ini ya. Nah, langsung saja ya. Setelah kita membahas tentang kertas kerja, nah sekarang kita akan membahas tentang harga pokok penjualan atau disebut juga dengan HPP. Nah, unsur utama dari harga pokok penjualan adalah pembelian bersih. Pembelian bersih adalah pembelian kotor dikurangi dengan retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian dan pembelian dalam hal ini meliputi pembelian kredit dan pembelian tunai. Nah, contoh HPP ya. Masih kita bahas tentang UD Jaya, yaitu membahas cara pelaporannya adalah seperti ini. Ada UD Jaya harga pokok penjualan per 31 Desember 2017. Nah, untuk membuat HPP kita ambil data dari neraca saldo ya. Kita ambil data dari neraca saldo di sini ya. Ambil dari neraca saldo. Saldo UD Jaya. Nah, di sini lanjutkan. Nah, pertama adalah kita masukkan persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal di neraca saldo adalah 12.200. Nah, kemudian pembelian 82.500, beban angkut pembelian 2.500. Jadi pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian sama dengan 85 juta. Nah, selanjutnya dikurang dengan retur pembelian dan pengurangan harga 2.500, potongan pembelian 1.500, totalnya adalah 4 juta. Jadi 85 juta dikurang 4 juta dapatnya 81 juta. Ya. Jadi 81 juta ini disebut pembelian bersih ya. 81 juta ini disebut pembelian bersih. Jadi persediaan barang dagang awal dikurang dengan pembelian bersih dapatnya adalah 93.200.000. Ini dinamakan barang yang tersedia untuk dijual ya. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar 93.200.000. Selanjutnya persediaan akhir dikurang dengan persediaan akhir, kita ambil juga masih dari neraca saldo ya. Dari sini persediaan akhirnya adalah 13.500.000, diambil dari sini ya. 13.500.000. Diambil dari sini sebesar 13.500.000. Nah, dikurang persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dapatnya 93.200.000. Ini dinamakan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir ya, dapatnya adalah sebesar 79.700.000. 79.700.000 inilah yang dinamakan dengan HPP ya, atau disebut juga dengan harga pokok penjualan. Silakan yang kurang paham ditanyakan ya, insya Allah minggu depan saya kasih tugasnya keseluruhan ya. Nah, setelah kita membuat HPP, nah ini beda dengan perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan jasa kita langsung membuat laporan laba rugi. Nah, kalau perusahaan dagang kita harus membuat dulu HPP, baru kita bisa membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca ya. Nah, kita akan membahas dulu laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita ambil dari kertas kerja ya. Kita ambil dari kertas kerja. Nah, kita lihat kertas kerja.
mau kertas kerja dengan metode HPP atau kertas kerja dengan metode laba rugi sama saja, ya, sama saja. Nah, kita masukkan di sini. Penjualan 99.050.000. Nah, kita lihat di sini. 99.550.000, penjualan adalah 99.050.000. Kemudian retur penjualan dan pengurangan harga 1.800.000, potongan penjualan 1.200.000. Nah, totalnya retur dan potongan totalnya adalah 3 juta. Jadi 99.050.000 dikurang 3 juta dapatnya adalah 96.050.000. Ini dinamakan penjualan bersih, ya. Ini kita ambil dari kertas kerja, ya. Nah, selanjutnya pembelian bersih dikurang dengan HPP, diambil dari sini tadi. Pembelian bersih dikurang dengan HPP, harga pokok penjualan. Nah, sebesar 79.700.000. Jadi pembelian bersih sebesar 96.050.000 dikurang dengan HPP 79.700.000, dapatnya adalah 16.350.000. Ini disebut laba kotor, nah, karena belum dikurangi beban-beban. Nah, selanjutnya kita masukkan beban-beban. Semua beban-beban dimasukkan, mulai dari beban gaji pegawai kantor, beban sewa gedung, beban angkut penjualan, dan sampai dengan beban penyusutan kendaraan. Total beban adalah sebesar 12.320.000, ya. 12.320.000. Laba kotor dikurang dengan beban, ya, dapatnya laba atas usaha adalah 4.030.000. Perusahaan menyewakan kendaraan, ini pendapatan di luar usaha, usahanya perusahaan dagang, ya. Nah, artinya dia menyewakan kendaraan, artinya itu di luar usaha, ya, di luar usaha utama. Jadi ada pendapatan sewa kendaraan sebesar 150.000. Kita ambil juga masih dari kertas kerja, ya. Di sini ini kan ada nih. Nah, di sini kan pendapatan sewa kendaraan sebesar 150.000. Nah, kita masukkan karena itu termasuk pendapatan, ya, itu termasuk pendapatan. Seandainya ini tidak ada, tidak usah kita tulis. Nah, ini kebetulan ada pendapatan di luar usaha, itu adalah sebesar 150.000. Jadi laba bersih adalah laba atas usaha 4.030.000 ditambah dengan pendapatan di luar usaha, laba bersihnya adalah 4.180.000, ya. Selanjutnya, setelah kita membuat laporan laba rugi, sama seperti perusahaan jasa, kita langsung membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal, nah, sama seperti perusahaan jasa, ya. Modal awal 34.220.000, laba bersih kita ambil dari sini 4.180.000, kita ambil dari sini, ya. Kemudian pengambilan pribadi atau private, jadi laba bersih dikurangi dengan pengambilan pribadi atau private sebesar penambahan modal sebesar 2.930.000. Jadi modal akhirnya adalah 37.150.000. Nah, selanjutnya dari laporan perubahan modal kita catat lagi ke neraca, ya. Nah, sama seperti perusahaan jasa, kita catat ke neraca, ya. Nah, kita catat neraca kita mulai dari aset lancar, yaitu kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Jadi total aset lancar adalah 26.930.000. Kalau aset tetap adalah peralatan kantor dikurang akumulasi penyusutan peralatan kantor, peralatan toko dikurang akumulasi peralatan toko, kendaraan dikurang akumulasi kendaraan, ya. Total aset tetap adalah 15.850.000. Jadi aset lancar ditambah aset tetap, total aset adalah 42.240.000, ya. Selanjutnya kewajiban dan modal. Nah, kewajiban dan modal kita mulai dari utang lancar.
atau utang jangka pendek, disebut juga dengan utang jangka pendek. Utang usaha 5 juta, gaji penjualan yang masih dibayar 60.000, beban listrik yang masih harus dibayar 30.000. Ini diambil dari kertas kerja ya, dari sini. Nah, diambil dari kertas kerja. Diambil dari kertas kerja 5 juta. Kemudian ini utangnya 5 juta, kemudian gaji bagian penjualan masih harus dibayar, kemudian gaji bagian penjual yang masih harus dibayar 60.000, kemudian beban listrik yang masih harus dibayar 30.000. Ini masuk utang, ini masuk aset. Asuransi dibayar di muka dengan sewa gedung dibayar di muka, ini masuk aset ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya total utang lancar adalah 5.090.000 ya. 5.090.000. Nah, utang jangka pendek di sini kebetulan tidak ada. Nah, utang jangka pendeknya tidak ada utang jangka panjangnya tidak ada ya, kebetulan tidak ada pinjaman bank. Nah, selanjutnya modal jaya sebesar 37.150.000. Total utang dan modal adalah 42.240.000. Sama ya. Nah, totalnya harus sama antara aset dan utang dan modal, harus sama, atau disebut juga dengan balan. Minggu depan saya kasih tugas ya, untuk nilai praktek kalian. Jadi ibu kasih tugas nanti mulai dari jurnal penyesuaian sampai dengan ini ya, sampai penjelasan saya ini. Silakan yang kurang paham tanyakan, bisa lewat WA atau langsung datang ke sekolah juga bisa. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.